Selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang persepsi. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Lady Gloria Agustia dengan NIM F027 123 1008. Kita mulai. Persepsi adalah proses mental yang melibatkan interpretasi dan pemahaman terhadap informasi yang diterima oleh panca indera. Ini adalah proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, harapan, dan konteks. Nah, di sini itu ada proses persepsi. Yang pertama ada penerimaan rangsangan. Persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari lingkungan melalui panca indera kita. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Rangsangan ini bisa berupa cahaya, suara, bau, rasa, atau sentuhan. Yang kedua, transduksi. Rangsangan yang diterima oleh panca indera diubah menjadi sinyal saraf yang dapat diproses oleh otak. Proses ini disebut transduksi. Yang ketiga, itu ada penghantar. Sinyal saraf yang dihasilkan dari transduksi dikirim ke otak melalui jalur saraf tertentu. Yang keempat, ada organisasi. Otak mengatur dan mengorganisasikan informasi yang diterima dari panca indera. Ini melibatkan proses seperti pengelompokan, pengenalan pola, dan pengisian celah. Kelima, itu ada interpretasi. Otak menafsirkan informasi yang telah diorganisir berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan harapan sebelumnya. Proses ini menghasilkan pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Lanjut, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu ada pengalaman. Pengalaman pribadi kita membentuk cara kita menafsirkan informasi. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mobil mungkin lebih rentan terhadap persepsi bahaya saat berkendara. Yang kedua, ada harapan. Harapan kita tentang apa yang akan kita lihat, dengar, atau rasakan dapat memengaruhi persepsi kita. Misalnya, jika kita mengharapkan makanan tertentu akan lezat, kita lebih mungkin untuk merasakannya sebagai lezat. Itu yang ketiga itu ada motivasi. Motivasi kita dapat memengaruhi apa yang kita perhatikan dan bagaimana kita menafsirkan informasi. Misalnya, seseorang yang lapar mungkin lebih memperhatikan makanan daripada orang yang kenyang. Yang keempat itu ada konteks.
Konteks di mana kita menerima informasi dapat memengaruhi persepsi kita. Misalnya, mendengar suara keras di malam hari mungkin akan diinterpretasikan sebagai ancaman, sedangkan mendengar suara yang sama di siang hari mungkin tidak. Yang terakhir itu ada budaya. Budaya kita dapat memengaruhi persepsi kita tentang dunia. Misalnya, orang-orang dari budaya yang berbeda mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang warna, waktu, dan ruang. Nah, saya di sini akan kasih contoh persepsi. Yang pertama, itu ada ilusi optik. Ilusi optik adalah contoh dari bagaimana persepsi kita dapat ditipu. Ilusi ini menunjukkan bahwa otak kita dapat menafsirkan informasi yang diterima oleh mata dengan cara yang salah. Yang kedua, ada persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses bagaimana kita menafsirkan dan memahami perilaku orang lain. Ini memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, persepsi risiko. Persepsi risiko adalah proses bagaimana kita menilai kemungkinan dan keparahan bahaya. Persepsi risiko dapat memengaruhi keputusan kita, seperti memilih untuk menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Nah, penjelasan ini dapat saya simpulkan. Persepsi adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interpretasi dan pemahaman terhadap informasi yang diterima oleh panca indera. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, harapan, motivasi, konteks, dan budaya. Persepsi memiliki dampak yang signifikan pada cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.